Terkadang kita perlu teman untuk berdiskusi, membicarakan berbagai hal, karena dalam organisasi biasanya perlu teman diskusi. Nggak bisa kita sendiri, ruang ini terasa hampa ketika kita tidak memiliki teman untuk berdiskusi. Ketika saya kecil ada di Kabupaten Bekasi, kemudian saya harus keluar Kabupaten Bekasi, istilahnya merantau, kemudian akhirnya balik lagi. Ternyata nggak banyak teman diskusi yang ada di sini. Salah satu teman diskusi saya di Kabupaten Bekasi itu adalah Bro Dede Juhandi. Nah, ini di depan saya sudah ada Bro Dede. Bro, waduh, atau manggil apa sih yang enak ya? Manggilnya Bang aja kali ya. Jenderal. Bang Jen. Bang Jen. Bang Fauzi, Bang Jen. Bang Jen. Sehat Bang Jen? Alhamdulillah, sehat. Kita sebetulnya kenal lama ya. 2000 berapa kita ketemu? 2000 ya waktu itu ya berproses di PSI ya. Berarti sebelum 2019 kan? 2018. Iya, 2017-2018 lah ya. Karena berproses 2 tahun di PSI kan. Dari 2017 ya? 2017. 2017. Betul. Jadi kalau ngomongin politik dulu, Bro Jen ini sekretaris umum Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bekasi. Jadi memang berarti awal saya juga terlibat di politik praktis, itu ketemunya ente, Jen. Begitu. Yang kita ketemu di Indomaret ya. Oh iya, Indomaret ya. Malam-malam. Nah, di situ mulai kita berproses. Sampai akhirnya kita juga pisah. Ya kan, pisah dari segi pergerakan politik. Ane masuk partai lain. Ente nggak tahu setelah itu masih di PSI kan? Iya, nggak lama tapi. Nggak lama. Setelah 2019, berarti 2020 ya keluar dari PSI. 2020, berarti Iya. nggak lama dong? Nggak lama. Nggak lama Ane mundur. Ikut mundur. Oh. Waktu itu kan diundang rapat yang selanjutnya, saya nggak hadir. Ya karena persoalan kesibukan rumah tangga. Dan juga emang soul-nya itu sudah tidak di PSI sebetulnya. Akhirnya secara kesepakatan, automatically ketika saya nggak hadir, berarti saya mengundurkan diri. Udah dari situ. Berarti sebentar, kalau dulu pemilu tanggal apa, bulan apa? April. Mungkin akhir 2019. Sebelum COVID ya? COVID kapan? COVID Februari 2020. Ya, sebelum COVID. Oh, sebelum COVID. Berarti kan nggak lama ya? Nggak lama saya keluar ya? Nah, berarti Bang Boji kapan tuh keluar? Oktober, September. Berarti keluarnya otomatis ya? Masuk Gelora berarti otomatis keluar PSI begitu kan? Keluar PSI dulu. Oh, bilang ke itu? Oh iya, keluar PSI dulu. Kan saya mengundurkan diri. Keluar. Justru belum kenal Gelora waktu itu. Oh gitu, kosong, beneran. Jadi inget banget, keluar PSI itu antara Agustus September. Terus kita fokus aja di luar gitu kan, maksudnya aktivitas biasa lah. Baru di bulan November inget, ditawarin buat join Gelora. Oh, bulan November. Inget 5 November kalau nggak salah. 2019. 2019. Oh, berarti setelah itu udah nggak ikut aktivitas partai politik ya? Udah nggak. Udah vakum ya. Baru ke yayasan sosial. Sebelum ini kita pernah ngobrol ya di podcast ya. Pernah podcast yang pertama gitu, dari situ. Iya. Nah, dengar sekarang kan ada kesibukan nih. Kesibukan sebagai konten kreator. Luar biasa. Konten kreator apa? FB Pro. Nah, gimana Facebook profesional. Bisa diceritain nggak tuh? Terus terang aneh maksudnya belum paham. Oh, belum paham. Kalau bikin video aja, tapi nggak pernah teroptimasi.
Beda kayak ente di YouTube ya. Kalau Gitu, YouTube kan YouTube. kita udah jalan lama ya. Jalan lama. Jalan lama. Gimana tuh kira-kira Brojen? Ya, bicara Facebook Pro ya, ini menarik nih. Menariknya itu sebetulnya untuk karakter ya, algoritma Facebook itu beda sama TikTok ataupun Facebook. Itu sebenarnya Bang Puji. Oh beda nih ya? Beda, itu yang bikin, kan begini ya, mungkin kalau TikTok itu kan belum, TikTok apa namanya, videonya bisa ngasilin duit nggak? Dolar nggak saya mau Enggak. nanya? Enggak kan? Enggak, kecuali Dia jadi jualan. kecuali jualan affiliate. Nah, affiliate ya Affiliate, kan? iya. Affiliate sama-sama paham lah ya. Nah, Facebook itu apa namanya, konsep short tapi bisa ngasilin duit dari sponsor kayak YouTube Short kan begitu sebetulnya. Ya kan kalau YouTube kan durasinya banyak ya. Sejam, 2 jam kalau podcast atau 30 menit kan, kalau Facebook itu kan cuman Reelsnya kan 1 menit 30 detik. Maksimal berapa? 1 menit 30 detik. Oh nggak bisa sampai bermenit-menit ya? Nah, yang bermenit-menit itu yang VOD namanya. Video on desktop ada, tapi di Facebook juga. Nah, yang sering kita scroll kan yang di Facebook kan yang Reelsnya. Yang 1 menit 30 detik itu? Gitu. Nah, itu yang menghasilkan. Nah, dan begini, sebetulnya saya kan dari dulu tuh senang jadi sering nyoba konten kreator sebetulnya. Ya kayak Bang Fauzi lah, cuman persoalannya nggak pernah berhasil gitu. Karena persoalan konsisten ya, itu yang berat ya. Gitu, di semua platform pun kan persoalannya di konsisten sebetulnya, benar nggak Bang ya? Gitu. Nah, kebetulan di Facebook ini cenderung bisa linear ya, sama keseharian gitu, sama kegiatan kita, daily in my life kita. Terus ini daily activity ini? Ya, dan juga tidak perlu, kalau di Facebook dia tuh malah nggak suka editing pro. Oh. Itu yang jadi editnya nggak macem-macem. Nggak macem-macem. Oh. Gitu, nanti coba dianalisa sama Bang Fauzi. Bahkan sekelas Sule ya. Gitu. Sule itu ya udah, dia kerjaan nih. Jadi gini, kameramen Sule selama 24 jam ya, sampai dia tidur gitu ya, dari dia bangun sampai tidur, kerjanya nge-shoot ya, nggak pernah berhenti, yang diposting 1 menit 1 menit. Kebayang tuh, bisa 8 untuk di Reels, untuk FB di Reels itu. FB 1 menit 1 menit 1 menit, itu sehari bisa ratusan konten. Oh iya? Ya iyalah, itu kebayang. Nah, dan juga begini, ini yang saya pelajarin ya dari Facebook juga gitu, kenapa saya suka. Yang pertama tentu Facebook itu kan kita punya akun lama. Ya kan, akun yang udah lama kita punya, cuman nggak pernah kita mainin secara maksimal lah, secara profesional lah, makanya disebutnya Facebook profesional gitu kan, ya hanya buat posting-posting aja. Nah, kalau kita punya akun lama itu jauh lebih mudah sebetulnya kan untuk menuju ke proses monet. Berarti ini akun pribadi? Akun pribadi, bukan halaman. Oh, bukan halaman? Iya, Okay. karena ada 2 yang bisa dimonet. Ya gitu, di Facebook itu yang halaman dan juga akun pribadi. Nah, kalau halaman itu berarti nanti revenue-nya masuk ke akun pribadi? Akun pribadi. Gabung? Oh. Gitu. Nah, di Facebook gitu ada 5 sumber dolarnya. Oh, monetisasinya ada 5 nih? Ada 5 gitu. Dari Sawer. Mungkin kalau Sawer itu ada di TikTok ya. Ya kan, kalau sistem Sawer ada ya kan, masih give. Betul. Itu ada juga. Ada dari Reels, dari langganan, berarti di YouTube ada. Ya kan, ada kan sekarang ada langganan kan di YouTube. Ada dari Reels, dari iklan yang tadi, dari video panjang, VOD saya bilang tadi, sama dari foto. Foto itu ada duitnya juga kalau di Facebook. Oh. Gitu. Dari ketika bonus. Orang lihat foto, kemudian itu ada iklannya. Ada iklannya itu gitu. kehitung. Ya, atau Facebook ngasih bonus. Banyak jadi kalau dia. Dan juga dari hasil riset saya,
dari beberapa sosial media yang berbayar ya gitu ya, yang bisa menghasilkan uang, Facebook yang dolar lebih besar sekarang, sangat besar. Oh ya, berapa? Ada nggak Kurang data? paham juga. Kalau itu berapa? Kalau YouTube berapa? Kalau YouTube itu CPM-nya tergantung juga jenis kontennya apa ya. Oh gitu, Tapi beda-beda ya. per 1000 tayang ya, itu cost per mil ya, itu belasan dolar, belasan rupiah per Per 1000. view-nya. Kalau per 1000-nya Oh, per itu view. 15 ribu, belasan ribu maksudnya, belasan ribu rupiah Oh rupiah, kalau Rupiah. konversi ke rupiah. per rupiah. Kalau di Facebook untuk satu video, ya satu video view-nya misalnya 1 juta, kita gampangnya 1 juta kali ya, enggak lah, 10.000 lah. 10.000 berarti kan durasi cuman 1 menit sampai 1,5 menit ya. Bisa dapat $300 sampai 500 Sorry, $300 sampai 500 per 10.000. per 10.000 view. Oh gede ya? Gede dia. Nah kan gini lagi ya, kalau Facebook itu kan cuman tulisan ya. Sponsornya itu beda, kalau YouTube kan langsung iklan gitu kan. Oh dia mah tulisan-tulisan itu ya? Ah, Iklan-iklan yang kecil itu ya? Betul, ini video di sini dia. Ada tulisan sponsor gitu. Diklik nggak diklik dapat kan? Kalau YouTube nggak diklik dapat nggak? Dapat. Tetap dapat ya. Dapat. Oh. Itu yang membuat kenapa gede ya? Kenapa besar? Revenue-nya ya? Yang kedua juga mungkin gini ya, ini kan sama kayak konsep ini, Bang Poji, sama kayak konsep Tokopedia Shopee, lagi bakar duit, Oh, perang nih. ceritanya ya, perang hasilnya gitu. ya. Tentu nanti arahnya bagaimana jadi leader, market leader kan, gitu. Facebook arahnya ke sana. Nah mungkin kan juga banyak nih yang lagi bertanya-tanya gitu kan, ketika kan yang punya cita-cita menjadi konten kreator ini banyak. Betul. Persoalannya tidak semua orang juga mampu, terutama problem masalah selain dia produksinya, kemudian konsistensinya. Betul. Makanya sebenarnya kalau saya sering belajar juga ke yang sudah Suhu lah ya. menghasilkan besar susu Suhu itu lah ya. kuncinya cuma konsistensi. Betul. Contoh kita ada satu channel yang mungkin cukup terkenal, dia cuma bilang yang penting konsisten Ji. Walaupun sehari satu video, tapi harus konsisten, nggak pernah bolong kayak gitu. Oh saya praktekin emang bener gitu. Benar ya. Karena memang algoritmanya akan terus jadi dia ngikutin ya, syukur-syukur ada satu konten tuh yang viral lalu diikutin terus. Ya betul. Dan banyak juga yang memang akhirnya dia udah coba YouTube gagal, ngikut ke TikTok nggak ada hasilnya juga gitu kan, nggak FYP gitu. FYP ya. Terus apalagi Instagram gitu kan sulit. Nah ini kan jadi opportunity nih buat yang mungkin merasa sulit menjadi content creator di platform lain. Ya FB Pro bisa di ini. Nah apa sih tipsnya? Ya sebetulnya secara fitur saya kan baru kebuka 2 dari 5 ya. Dari 5. Iya kan, sawer ya, bintang sama berlangganan. Saya udah keluar 2. Baru 1 bulan maksimal, hampir 2 bulan kali ya, 1 bulan setengah. Sawer, bintang, langganan. Oh penasaran ini. Ya berlangganan. Jadi setiap postingan saya, ya Bang Puji, setiap video saya nanti ada tulisan di atasnya tulisan langganan. Oh. Ketika kita klik, maka nanti Facebook mengarahkan kita harus bayar. Gitu. Misalnya 8.000 sebulan, minimal kan 8.000. Jadi kita dapat akses eksklusif video-video kita. Kalau yang langganan. Yang langganan. Jadi setiap kita posting udah pasti ada di beranda tuh. Nah kalau ini nih. Nah, oke, kita berarti langsung baru praktek bintang ya. doang? Iya, baru bintang doang. Nah, ini langganan bawah. Nanti seiring bertumbuhnya channel, Akun. ini akan kebuka semua? Akan kebuka semua. Oh. Gitu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih sama semua orang, yang Reels. Iklan di Reels? Iklan di Reels. Yang nanti muncul itu? Ya, ini yang ditunggu-tunggu semua orang. Nah, ini bonus. Nah, bonusnya yang bakar duit nih. Yang orang ngasih gift? Yang Bukan? Facebook yang ngasih. Oh, Facebook yang ngasih? Facebook yang ngasih. Oh, Gitu. kalau In yang stream itu yang streaming.
In-stream itu yang sering live streaming. nanti dihitungnya berdasarkan apa? Berdasarkan banyaknya nge-live kali ya. Oh. Gitu. Kalau bintang Ini juga berarti kan ini juga berarti bonus juga nih. Bonus dari Facebook. Oh. Gitu. Kalau bintang dari penonton. Berarti kalau penonton nggak ngasih bintang, Nggak dapet duit. Iya, nggak dapet duit. Pantesan saya cek ini saya nol mulu. Emang punya fans? Nggak ada. Nah, ini yang lebih menarik gini ya. Ini Gimana, perbedaan gimana? antara Facebook sama YouTube. Kita ngomong Facebook sama YouTube deh. Oke. Jadi kalau YouTube kan cuman satu konsisten. Anggaplah begitu. Iya. Yang lain mah pendukung lah ya. Tapi kalau Facebook itu dua. Konsisten sama interaksi. Oh. Facebook kalau YouTube kan satu arah. Oh gitu ya. Kan dia bukan sosial media ya. Dia apa sebutnya? Dia platform apa ya? Nonton. Platform video ya. Platform video. Tapi kalau Facebook tetap tidak menghilangkan fungsi awalnya kan. Dia tuh sosial media, Pak. Platform sosial media yang bertransformasi menjadi platform video berbayar. Nah, makanya ada syarat kedua selain konsisten yaitu interaksi. Gitu. Interaksi ya. Iya, jadi kita tuh nggak cukup diharuskan rutin upload video setiap hari, tetapi juga berinteraksi dengan teman-teman kita yang ada di Facebook. Itu. Jadi banyak PR-nya. Oh, jadi ketika kita ya terkadang ini kan kekurangan kita itu pengen disapa tapi nggak mau menyapa. Nah, betul, gitu ya? betul. Padahal ketika kita itu mau menyapa, kita mau komen di teman kita, itu ada nilainya di mata Facebook. Ada, gitu. Akan semakin luas jangkauannya. Jadi makanya kalau di Facebook itu ada banyak PR-nya, pekerjaan setiap hari, daily-nya banyak. Yang pertama posting reels, ya. Yang kedua posting POD, video on desktop. Video on desktop ini video yang berdurasi di atas 3 menit. Jadi di postingan. Yang kedua posting gambar. Belum nge-live. Apa seharian nge-live ini ngalor ngidul aja lah gitu ya. Yang penting ada asupan gitu, ada nutrisi nge-live setiap hari. Terus yang keempat interaksi. Ini nggak boleh ditinggalin nih. Agar nanti algoritma algoritma Facebook membaca akun kita itu serius. Apa tadi 5 sorry yang pertama berarti reels. Yang kedua POD, video on desktop. Oh, video yang panjang di atas 1,5 menit. Di atas 3 menit. Oh, di atas 3 menit. Itunya Itunya bentuknya landscape apa? Bebas. Oh, bebas. Kalau POD bebas. Oke. Tapi gitu. uploadnya di reels juga? Nguploadnya mesti di desktop. Oh. Kalau HP saya ya yang iPhone sama Samsung S24 Ultra, ketika kan kalau di tutorial itu katanya harus masuk ke web, terus kita masuk ke posting sambil ini ya. Oh, berarti harus versi yang website? Versi website atau versi lebih ke tepatnya versi desktop, Bang Puji. Bentar. Jadi ini kan ada posting. Ya. Nah di sini ada pikirkan ya. Nah di sini hapus. Nah ini posting. Nah ini ada pilihan nih, foto video. Oh. Nah kalau kita postingnya pakai HP, walaupun masuk 5 menit tapi dia kepotong-potong, jadi nggak maksimal lah. Makanya VOD itu ternyata video on desktop. Jadi ternyata maksimalnya kalau kita pakai laptop, baru tuh sejam pun bisa masuk sebetulnya. Nah itu yang versi YouTube panjang. Versi YouTube panjang. Gitu. Dia mempersiapkan itu juga mungkin ya tujuannya. Tapi sejauh ini sih yang masih monetisasi itu yang reels ya. Oke, berarti tadi yang pertama reels, kemudian yang kedua VOD, yang ketiga gambar, yang keempat live, ya, yang kelima interaksi. Oh, interaksi kita tuh komen-komen di tempat yang lain. Kayak aneh bilang komen kayak ente tuh ya. Nah, nanti jadi gini, misalnya ada orang posting di beranda kita. Kita komen nih. Nanti kita postingan kita ada di dia. Gitu otomatis. Oke. Tapi kalau kita nggak interaksi, jadi apa ya? Video kita nggak akan direkomendasikan ke akun lain, bahkan ke teman-teman kita, apalagi ke di luar teman kita.
Jadi manfaat dari interaksi itu bisa narik dia ketika kita mengupdate sebuah konten. Betul. Makanya ada istilah yang sering kita komen tuh salam interaksi. Oh, makanya ente videonya suka muncul. Karena kita ada interaksi. Sama video Bang Poji juga sering muncul. Coba dah, dalam beberapa hari kalau aneh upload video, antum skip aja. Pasti nanti 3 hari 4 hari udah nggak akan kelihatan. Oh. Padahal mah aneh tuh posting itu sejam sekali, Pak. Oh. Sejam sekali, tapi nggak akan kelihatan, nggak akan muncul di beranda. Tapi kalau kita skip. Kalau kita sering skip, nggak di like atau nggak nonton gitu ya. Berarti itu algoritma Facebook membaca bahwa kita nggak suka ya? Kita nggak suka, gitu. Akhirnya kita pun nanti video kita sepi, Pak, anyep. Kalau bahasa ojol tuh anyep. Ini fair nih ya. Fair. Kalau kita kalau kita mau dianuin sama orang ya kita harus juga. Kalau kita mau FYP begitu. Iya. Berbeda kan kalau algoritma TikTok beda lagi. Ya kan? YouTube beda lagi. TikTok itu dia ntar akan nge-blast ke 200. Ya. Ditawarin suka nggak nih? Nah, kalau suka tambahin lagi, ya suka tambahin lagi. Kalau nggak kosong, nggak ada interaksi, nggak ada yang suka, udah stop. Ya. Nggak akan dapat view lagi. Nah, yang selanjutnya juga selain mudah ya tadi, ya juga gini, karakter Facebook itu nggak suka yang terlalu rumit editingnya. Oh. Ternyata ini mungkin bagian dari strategi, Pak. Strategi dia pembeda, diferensiasi kan ya, antara YouTube atau TikTok sama Facebook sebetulnya. Saya baca sih ke situ. Gitu. Dia tuh makanya banyak banget konten-konten kreator yang hampir jutaan, Pak, viewernya. Sederhana, cuman jalan di sawah. Mana ada yang efek openingan gitu-begitu? Nggak ada. Iya. Pokoknya langsung to the point aja. Iya, gitu. pokoknya udah dari 1 jam potong aja tuh. 1 menit sampai berapa video gitu. Udah gitu aja udah. Gitu. Bahkan sampai ke Sule sekalipun sama. Gitu. Pokoknya dia lagi ngapain langsung videoin. Naik gitu. Musik. Kamu nggak musik? Ya, ini menarik nih. Jadi musik itu saya juga bingung ya. Ini Facebook ini aneh. Dia menyediakan ya sekian banyak musik yang hak cipta maupun yang copyright maupun yang no copyright gitu ya. Tapi ketika kita dipakai itu akan jadi bermasalah, Pak. Oh gitu. Bisa tidak dimonet. Nah, saya bilang ini asumsi saya. Tujuan Facebook menyediakan itu ya hanya untuk orang yang tidak jadi konten creator di Facebook. Kan? Ya. Kenapa yang konten creator Facebook nggak boleh? Kan dia mau berbayar nantinya, mau menghasilkan dolar, komersil jadinya kan? Oh iya. Mungkin itu tujuan Facebook kenapa tetap menyediakan sarana musik-musik ya yang ya tadi untuk reels segala macam. Sama kayak YouTube, boleh pakai yang penting di bawah 7 detik. YouTube boleh ya? Betul nggak? YouTube boleh. Tapi yang disediakan oleh YouTube bukan yang tidak disediakan oleh YouTube, yang copyright misalnya 7 detik. Seingat saya sih boleh, yang penting 7 detik. Nggak tahu itu. Gitu, lebih nanti akan kena pelanggaran PL. Tapi hanya 7 detik ya? 7 detik. Karena kita jarang pakai musik kalau di YouTube. Oh iya, karena bukan itu ya. Karena kan ngomong begini. Iya, betul. Begitu. Oh jadi begitu. Jadi lebih baik nggak usah pakai musik dong? Amannya nggak usah. Gitu. Paling kasih teks. Teks ngomong. Ya teks ngomong ya, CapCut lah. Nggak ada thumbnail, nggak ada. Nggak ada. Gitu, nggak ada thumbnail, nggak ada YouTube Facebook itu nggak ada yang pakai thumbnail. Oke. Sekarang kita bicara masalah opportunity, ya kan? Kita tahu nih sosial media ini kan platform yang silih berganti berubah. Jadi kayak ada tren. Jadi dulu saya itu ngikutin sosmed itu kan dari Facebook, Jen. Awalnya. Makanya kalau ada yang sharing tentang sosial media marketing, ingat nggak dulu waktu 2017 kita ngomongin Facebook? Iya, betul. Tapi Facebook yang bukan berbayar, ya. bukan Meta Ads kan? Oke.
kita masuk ke grup-grup orang, Ya, oke. kemudian kita kalau bahasa sekarang tuh spam kan, Ya, spam. itu kan efektif. Dulu jualan open trip itu work, Efektif ya. efektif, banyak yang banyak dapat di situ. Kemudian bergeser muncul Instagram. Instagram orang seneng nih, oh seneng nih ada foto-foto, berbagi foto, fotonya bagus-bagus gitu kan. Lalu pindah lagi ke YouTube. YouTube. Apalagi pas masa-masa pandemi COVID kan. Ya, betul. YouTube muncul, YouTube udah lagi rame-ramenya, muncullah TikTok. TikTok. Orang seneng banget nge-scroll Iya, gitu short kan. ya, short video. Iya, itu Short kan. video. Kayaknya orang bisa berjam-jam, bahkan kita juga bisa ngerasain itu. Nggak tahu udah 1 jam di Ya, TikTok gitu iya, kan. nggak sadar ya. Nah, Facebook ini memang udah agak tertinggal kan kalau kita lihat nih. Malah pada saat zamannya YouTube dan TikTok ini naik, kita menganggap Facebook itu Sampah. adalah mainan orang-orang tua. Sosial media sampah ya. Iya, sosial media orang-orang Ya, tua gitu iya, kan. iya. Nggak cocok banget buat anak-anak muda. Tapi dengan kehadiran FB Pro, ini menurut Bro Jen ini beda. Ya, ya jadi gini ya. Awalnya juga gitu saya juga beranggapan Facebook ini salah satu sosial media yang sampah lah gitu. Kenapa sampah? Karena kalau kita nyekrol itu yang nggak jelas-jelas, paham nggak? Video-video yang lucu-lucu nggak jelas gitu, Iya. ya kan? Iya, nggak ada bagus-bagusnya dah. Nggak ada edukasinya Iya, gitu loh, iya. ya unfaedah lah. Nah kenapa? Saya juga pas saya mendalami saya jadi mikir, oh saya paham. Dulu kenapa setiap saya nyekel tuh dapat? Kan gini ya, kan kita perbandingannya kan antara TikTok sama Facebook pasti, atau sama short YouTube, kan begitu, ya. Nah, kenapa setiap saya nyekrol Facebook itu dapat konten-konten sampah? Ya karena dari pertama kali awal-awal kita nyekrol Reels di Facebook itu ternyata mungkin pas keluar yang sampah. Terus Akhirnya kan sampah mulu. Karena algoritma tadi itu ya. Nah, algoritma tadi. Coba kalau kita coba nyari edukasi misalnya. Nanti munculnya edukasi lagi. Termasuk iklan yang kadang muncul yang bersponsor itu juga menyesuaikan dengan konten-konten yang sering kita tonton ya. Iya, betul. Tema-temanya kan menyesuaikan. Minumnya. Begitu. Minum berarti dituang lu ya. Oh gitu ya. Nah ini menarik karena beberapa terakhir tuh saya juga sering dapat konten-konten ya di YouTube yang ngebahas tentang FB Pro. Tapi terus saya nggak mendalami. Ketika antum jelasin, lagi main FB Pro nih, sering juga kan di video. Ayo yang mau belajar FB Pro merapat kan gitu ya. Iya. Nah makanya pengen nanya, powerful yang ente bayangin ini se-powerful apa? Iya. Gini. FB Pro itu. Kalau sekaliber Bang Pauji sih mendingan sekarang harus mulai serius di FB Pro juga. Oh gitu? Iya harus. Karena kenapa? Masih hijau Pak. Oh. Gitu. Jadi kalau ada dalam buku kan ada buku Red Ocean ya sama Blue Ocean. Nah Facebook Pro ini masih Blue Ocean. Blue Ocean. Gitu. Kita kalau di YouTube kan kita udah berdarah-darah Pak, ya kan, segala macam edit terbaik sudah ada, segala macam tema udah ada, podcast, ya kan, edukasi segala macam, tapi Facebook ini masih banyak, begitu, yang masih kosong, yang kita harus masuk. Iya. Di YouTube ini sekarang banyak konten kreator yang trafficnya turun, itu justru bikin pelatihan, Pak. Pelatihan untuk apapun. Oh gitu. Iya. Pelatihan jadi konten kreator, pelatihan jadi editing gitu. Nah mungkin itu karena udah red ini ya, Red Ocean ya. Red Ocean. Kalau YouTube tuh udah Red Ocean. Ini sekarang lagi peaknya ini di TikTok kayaknya. TikTok Ya. gitu. Ketika orang juga merasa sulit di TikTok, kita pasti larinya ke Facebook. Cuman kan TikTok affiliate ya. Affiliate. Atau endorsement lah endorse, ya. Gitu. Nggak sampai dapat dolar dari itu. Jadi ini menarik ya buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator. Sangat menarik. Mulai di ini. Ya, mulai sekarang menurut Ane harus ke Facebook juga. Ditambah kita mau nge-branding. Gitu. Udah habis.
Belum loh. Ini bikin edukasi ya tentang EBI Pro. Itu ya sampingan ya. Jadi kalau saya lihat dari susu yang udah gede, gitu. Selain dia daily in my life, misalnya begitu ya, juga dia edukasi. Oh. Jadi gini, ada beberapa tema di Facebook Pro yang cepat buat FYP. Oh. Nah biasanya konten kreator tuh ngarah ke situ. Salah satunya tema edukasi FB Pro. Oh. Begitu. Edukasi, lucu-lucuan, gitu. Itu tuh. Kalau yang kayak saya, misalnya kayak hari-hari gitu ya, mungkin emang butuh waktu. Gitu, butuh waktu. Nah, kalau ada yang pemirsa pengen belajar tentang EBI Pro, bisa ke bisa. akunnya Brojen? Bisa Nama akunnya merapat. apa? Dede Juhandi, Dede. dalam kurung Kang Jenderal. Oh, Kang Jenderal namanya? Iya, Kang Jenderal. Udah centang biru. Bayar. Dede Juhandi? Dede Juhandi dalam kurung Kang Jenderal. Oke. Gitu. Itu bisa kunjungi. Oh harus. Scroll. Inbox. Terutama inbox boleh, DM ke kantor juga boleh. Oh, mantap. Iya, kita sediakan ini nanti. Kita kerjasama, tenang aja. Oh, Kan Jen. tukang bikin kelas. Ini Jen, kayak nggak seru kalau kita nggak ngomongin politik. Oh boleh. Ya,